Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasinta Auralia dengan NIM 2104020057 dari kelas PBS 3B, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Saya akan menjelaskan materi tentang pegadaian syariah atau RAN. Gadai dalam fikih disebut RAN, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan, sedangkan menurut syara artinya diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian RAN menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, seperti di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya rukun dan syarat gadai. Yang pertama adalah rahin. Rahin yaitu yang menggadaikan, yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kemudian yang kedua adalah murtahin. Murtahin yaitu yang menerima gadai, yaitu orang atau bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Yang ketiga adalah marhun, yaitu barang yang digadaikan, barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Yang keempat adalah marhun bih atau utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima adalah sigat, kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Nah, tujuan pegadaian syariah. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Selanjutnya yaitu pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Dan selanjutnya yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Berikutnya yaitu kendala pengembangan gadai syariah. Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah dan praktek yang telah dijalankan, bank yang menggunakan gadai syariah ternyata menghadapi beberapa kendala. Seperti yang pertama, pegadaian syariah relatif baru sebagai sesuatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan syariahnya. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Pegadaian sendiri kurang begitu populer di masyarakat. Kemudian ada beberapa strategi pengembangan gadai syariah yang dapat dilakukan agar dapat mendukung perkembangan dari pegadaian syariah tersebut. Yang pertama, dalam menjalankan usahanya harus tetap mendasar pada prinsip-prinsip syariah, karena sebagian besar nasabah memilih pegadaian syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah. Yang kedua, sesuai dengan moto pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Maka diharapkan pegadaian juga mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan mudah, dengan persyaratan yang mudah sehingga dapat menjadi andalan bagi masyarakat, di samping variabel biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah faktor lokasi yang strategis, sangat menentukan bagi masyarakat atau nasabah untuk mengakses jasa layanan. Yang berikutnya adalah pelayanan terhadap masyarakat harus ditingkatkan sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama saudara. Dan yang terakhir adalah perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat melalui media-media promosi yang ada.
Itulah tadi materi mengenai pegadaian syariah atau RAN yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.